Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan, dosen pengampu Bapak Wisroni. Perkenalkan, nama saya Nindi Canisa Putri dengan NIM 22006063. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat beraktivitas, terutama dalam memulai pembelajaran pada pagi ini. Nah, pada materi pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait filsafat pendidikan Pancasila. Dalam poin filsafat pendidikan Pancasila, terdapat materi dasar filsafat pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar, yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila telah disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Hasil dalam Pancasila menggambarkan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, adapun hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Filsafat pendidikan Pancasila menjadi landasan utama dalam mengarahkan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan di negara ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan erat antara filsafat pendidikan Pancasila, pendidikan, dan masyarakat terletak pada upaya membentuk generasi penerus yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang memiliki semangat gotong royong, toleransi, dan rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, pendidikan Pancasila juga berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan dan mengembangkan keadilan sosial. Melalui sistem pendidikan yang berbasis Pancasila, masyarakat diharapkan dapat membentuk lingkungan yang inklusif, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat pendidikan Pancasila menjadi landasan atau pedoman bagi pembangunan masyarakat yang berdaya, berkeadilan, dan berwawasan moral. Selanjutnya, kita akan membahas terkait bagaimana urgensi filsafat pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Nah, terdapat sistematika filsafat pendidikan Pancasila. Bidang yang pertama yaitu bidang ontologi. Filsafat pendidikan Pancasila menekankan eksistensi nilai-nilai dasar Pancasila dalam realitas pendidikan, mengakui bahwa esensi pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya itu ada bidang aksiologi. Pada bidang aksiologi, filsafat pendidikan Pancasila menetapkan nilai-nilai moral dan etika sebagai landasan utama dengan penekanan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai pedoman nilai-nilai pendidikan. Nah, pada bidang aksiologi itu juga ditekankan terkait sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada namanya bidang epistemologi. Dalam bidang epistemologi, filsafat pendidikan Pancasila memandang pengetahuan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan tujuan sosial. Proses pendidikan diarahkan untuk mengembangkan pemahaman yang holistik, tidak hanya kognitif, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan aspek sosial. Nah, selanjutnya ada materi terkait Pancasila sebagai sumber dan dasar moral. Menurut arti etimologis maupun arti sebenarnya, Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti ataupun moral. Nah, filsafat pendidikan Pancasila menjadi landasan utama dalam mengarahkan sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan di negara ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, terdapat nilai 5 dasar dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa untuk mengharapkan pendidikan di Indonesia nantinya dapat membentuk peserta didik yang religius. Yang kedua, yaitu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang dimana pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik yang dapat memanusiakan manusia lainnya, yang dapat membangun hubungan antara peserta didik di tengah keberagaman. Selanjutnya yaitu persatuan Indonesia. Tentu seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang beragam. Suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan berbagai faktor latar belakang lainnya yang menjadikan kita beraneka ragam atau berbeda.
Kita terlahir dari latar belakang berbeda, baik latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Di tengah keberagaman ini, pendidikan itu diharapkan mampu, Pancasila diharapkan mampu untuk mengarahkan atau membimbing sistem pendidikan kita agar dapat mengintegrasikan peserta didik untuk dapat menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Jadi, keberagaman yang ada tidak akan menjadi penghalang untuk menjadikan kita menjadi bangsa yang kuat. Selanjutnya, selain itu, pendidikan Pancasila juga berperan dalam mengatasi ketidaksedaraan dan mengembangkan keadilan sosial. Nah, adapun tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk generasi muda Indonesia yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dia sadar akan nilai-nilai dasar Pancasila, tidak hanya dia sadar akan nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi dia juga mampu mengaplikasikan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memupuk rasa cinta tanah air, semangat persatuan, dan kepedulian sosial. Melalui pengajaran nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, pendidikan Pancasila bertugas menciptakan individu yang memiliki karakter moral yang kokoh, berintegrasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, tujuan pendidikan Pancasila juga mencakup pembentukan sikap toleransi, menghormati keberagaman, serta mengajarkan prinsip demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya mengajar prestasi akademis, tetapi juga mengupayakan pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Bagi pembangunan masyarakat yang berdaya, berkeadilan, dan berwawasan moral. Poin selanjutnya yaitu sistem pendidikan nasional Pancasila. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang berbasis Pancasila memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter Pancasila. Sistem ini mencakup pendidikan formal dan informal yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pendidikan nasional Pancasila menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Prinsip inklusivitas juga menjadi bagian integral dari sistem ini, dengan upaya menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional Pancasila berfungsi sebagai wahana untuk mentransformasi nilai-nilai Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi generasi penerus, sekaligus membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat dipresentasikan terkait filsafat pendidikan Pancasila. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.